Shalom, salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang kedua kali ini nakku, kita berbicara tentang materi variabel acak dan distribusi peluang variabel acak. Jadi tonton terus video pembelajaran dari Bapak ya. Salam semangat, salam fraternitas dan salam Dina. Baik, aku langsung saja kita masuk ke pembahasan materi kita, yaitu tentang lanjutan dari distribusi peluangnya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ini, materi persyaratnya, yaitu membahas tentang permutasi, kombinasi, dan peluang dari sebuah kejadian. Pada pertemuan kali ini, daring yang kedua, kita membahas tentang subtopik variabel acak dan distribusi peluang dari variabel acak tersebut. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kita bahas ke subtopik variabel acak. Apa definisi variabel acak? Definisinya adalah suatu fungsi yang menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur-unsurnya dalam ruang sampel. Untuk jelasnya pemahaman definisi variabel acak ini, perhatikan dulu contoh yang pertama yang Bapak berikan ini. Contoh yang pertama adalah sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak. Oke, variabel X besar sebagai variabel acak disimbolkan, didefinisikan adalah banyaknya anak perempuannya. Baik, karena keluarga itu mempunyai 3 orang anak, berarti boleh kita buat diagram pohonnya. Hanya saja sudah Bapak sajikan dalam bentuk tabel ya. Anak pertama, kedua, dan A3 sebagai anak ketiga. Kemungkinan pertama, sebuah keluarga itu memiliki 3-nya anak laki-laki ya. Baik anak pertama, kedua maupun ketiga. Kemungkinan kedua, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, dan anak ketiga laki-laki. Gitu ya, seterusnya sebanyak 8 kemungkinan. Baik, katanya tadi variabel X besar tadi kan menyatakan banyaknya anak perempuan. Sementara keluarga itu mengharapkan atau menginginkan 3 orang anak. Berarti kemungkinan banyaknya anak perempuan dari ketiga anak yang dikehendaki atau yang diinginkan sebuah keluarga itu adalah bisa ketiga anaknya tanpa perempuan, artinya tidak ada anak perempuan, atau 0. Kalau 0 dia berarti ketiga anak keluarga itu adalah pasti laki-laki, kan gitu ya, ketiganya laki-laki. Kemungkinan kedua, dari ketiga anak yang diharapkan bisa saja anak perempuannya adalah 1. Berarti kemungkinannya adalah PLL, LPL, LLP. Terlihat di sini dari 3 kemungkinan ini perempuannya hanya 1 ya dari ketiga anak yang dikehendaki. Kemungkinan ketiga, dari ketiga anak yang dikehendaki keluarga itu bisa saja 2 perempuan. Kalau 2 perempuan berarti otomatis 1 laki-laki kan gitu ya. 2 perempuan, ini dia buktinya. LPP, PLP, PPL. Kemungkinan yang keempat, ketiga anak tersebut yang dikehendaki sebuah keluarga itu ketiganya adalah perempuan. Oke, ketiganya perempuan. Berarti kemungkinannya adalah PPP. Oke ya. Seperti inilah kita sebut variabel acak. Artinya kita cacah semua kemungkinannya ya. Dari ketiga anak yang dikehendaki keluarga itu, di mana di sini paling banyak anak perempuan, berarti kemungkinannya bisa tidak ada anak perempuannya 0,
bisa satu saja perempuannya, berarti X nya adalah 1, bisa 2 perempuannya saja, atau kemungkinan terakhir ketiga-tiganya perempuan. Nah, dari sini X yang menyatakan variabel acak, yang menyatakan adalah banyaknya anak perempuan, nilai-nilai variabelnya adalah 0, 1, 2, dan 3. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Jadi X kecil yang di sini adalah, ini menyatakan nilai variabel acaknya ya. Berarti X kecil yang pertama adalah bernilai 0. Artinya dari ketiga anak itu tidak ada perempuan. Dan nilai X kecil yang kedua adalah bernilai 1. Artinya apa anakku? Dari ketiga anak itu hanya satu saja yang perempuan, satu saja perempuan, berarti sisanya 2 laki-laki tentunya ya kan. Kemungkinan ketiga adalah dari ketiga anak itu 2 perempuan, berarti 1 laki-laki. Kemungkinan keempat adalah dari ketiga anak itu ketiga-tiganya perempuan, berarti tidak ada laki-laki. Ya, seperti inilah variabel acak ya. Jadi kita mencacah, mendata semua kemungkinannya, banyaknya anak perempuannya dari 3 anak yang dikehendaki sebuah keluarga tersebut. Contoh yang kedua, jika dalam sebuah kotak diketahui 3 bola berwarna biru dan 2 bola berwarna merah, di mana dari dalam kotak ini diambil 2 bola sekaligus. Variabel acak dalam lambang X besar ini didefinisikan adalah banyaknya bola biru yang terambil. Oke, ingat lagi ya. Diharapkan dari dalam kotak itu diambil 2 bola ya, dari 5 bola yang tersedia yang terdiri dari 3 bola biru dan 2 bola merah. Berarti kemungkinannya karena diharapkan 2 bola diambil sekaligus, di mana di sini sebagai persyarat variabel acaknya adalah banyaknya bola biru ya dari 2 bola yang diambil. Berarti kemungkinannya dari kedua bola itu tidak ada bola biru yang terambil. Kan gitu ya. Bisa saja dari kedua bola biru itu 1 bola biru terambil. Dan kemungkinan berikutnya dari kedua bola itu bisa saja kedua-duanya bola biru yang terambil. Oke. Boleh kita buat diagram pohonnya nanti, hanya Bapak sajikan dalam bentuk tabel langsung. Dari kedua bola yang diambil atau yang dikehendaki diambil, bisa saja kedua-duanya biru ya, baik itu bola pertama biru, bola kedua juga biru. Kemungkinan berikutnya bola pertama biru, bola kedua merah. Kemungkinan ketiga bola pertama merah, bola kedua biru. Kemungkinan keempat adalah bola pertama maupun kedua sama-sama bola merah. Maka dapat kita tuliskan variabel acaknya. Kemungkinan banyak bola biru yang terambil ya, sebagai X tadi ya, adalah dari 2 bola yang diambil bisa berwarna biru tidak ada ya, alias 0. Contohnya ini dia ya, bola pertama dan kedua sama-sama merah, kan gitu ya. Kemungkinan kedua bola birunya hanya 1 ya, berarti 1 lagi supaya pas 2 tentu merah, kan gitu ya. Berarti bisa BM atau MB ya. Berikutnya dari kedua bola yang diambil tersebut kedua-duanya berwarna biru ya, berarti keduanya berwarna biru ya, seperti ini dia ya. Bola pertama biru, bola kedua juga berwarna biru atau BB ya. Jadi X yang menyatakan variabel acaknya itu banyaknya bola biru adalah nilai-nilai kemungkinannya adalah 0, 1, dan 2. Oke, X kecil ini menyatakan nilai variabel acaknya adalah 0, 1, dan 2. Oke, kira-kira seperti inilah variabel acak ya. Baik, kita langsung saja ke subtopik berikutnya, yaitu distribusi peluang variabel acak. Baik, sebelumnya sudah kita pahami atau sudah kita pelajari
peluang dari suatu kejadian atau peluang kejadian A yang disimbolkan PA ini dirumuskan aku NA per NS. Artinya apa ini di sini? NA banyaknya kejadian A yang diharapkan dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel atau NS, kan gitu ya. Itu definisi dari NA per NS. Perhatikan dulu contoh pertama. Contoh pertama apa? Ambil dari contoh pertama sebelumnya ya, tentang subtopik variabel acak tadi. Sebuah keluarga mempunyai 3 orang anak. Tentukanlah distribusi peluang untuk X besar ini menyatakan banyaknya anak perempuan. Oke, perhatikan aku ya. Kita selesaikan dengan diagram pohon dulu. Keluarga itu menghendaki 3 orang anak. Misalnya anak pertama. Anak pertama bisa saja lahir adalah kedua jenis ini ya, laki-laki maupun perempuan. Kan gitu ya, laki-laki maupun perempuan. Jika anak pertama lahir laki-laki, maka anak keduanya kemungkinannya yang lahir adalah boleh juga laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Jika anak kedua lahir laki-laki, maka anak ketiganya boleh juga lahir laki-laki atau perempuan. Gitulah ya diagram pohonnya yang bisa kita buat sampai ke bawah. Maka hasil susunannya untuk memperoleh 3 orang anak dari sebuah keluarga itu adalah yaitu LLL, laki-laki, laki-laki, laki-laki. Artinya ketiganya laki-laki. Kemungkinan kedua LLP ya. Artinya anak pertama laki-laki, kedua juga laki-laki, ketiga baru perempuan ya. Kemungkinan ketiga LPL, kemungkinan keempat LPP, kemungkinan kelima PLL, keenam PLP, ketujuh PPL, kemungkinan kedelapan adalah ketiganya perempuan ya. Jadi banyak kemungkinan sebuah keluarga itu berkeinginan mempunyai 3 orang anak jenis kelaminnya adalah ada 8 ya, ada 8 kemungkinan atau cara. Baik, kita kaitkan ke distribusi peluang tadi yang menyatakan bahwa X adalah banyaknya anak perempuan, kan gitu ya. Berarti di sini dari ketiga anak itu bisa anak perempuannya adalah 0 alias tidak ada ya. Ini dia ya, alias 0 atau tidak ada. Artinya apa? Ketiga anaknya adalah ketiga anak keluarga itu adalah ketiganya laki-laki. Berarti kan perempuannya tidak ada. Itu makanya kita buat X 0 karena X ini menyatakan banyak anak perempuan, kan gitu ya. Kemungkinan kedua banyak perempuannya hanya 1 dari ketiga anak yang dikehendaki sebuah keluarga itu. Contohnya ini dia, laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, terus perempuan, laki-laki, laki-laki. Kemungkinan ketiga anak perempuannya adalah 2 ya dari ketiga anak itu. Berarti LPP, PLP, PPL. Kemungkinan keempat adalah ketiga anak yang diharapkan keluarga itu adalah ketiganya perempuan. Nah, nilai peluangnya disingkat P. Oke, peluang jika X 0. Ini apa artinya aku? Jika X 0, peluang jika X 0 artinya adalah peluang jika banyak anak perempuannya adalah 0 atau tidak ada. Maka nilai peluangnya adalah bagaimana rumus peluang tadi? Banyak cara dari kejadian diharapkan. Oke. Di sini kan ada satu cara per banyaknya semua cara atau banyaknya anggota ruang sampel ya. Tadi adalah 8. Berarti 1/8. Oke, jika kita ambil X-nya 2, peluang dari X sama dengan, maaf ya, kita ambil X-nya 1 misalnya Bapak.
Peluang dari X sama 1 sama artinya peluang jika banyak perempuannya adalah satu dari ketiga anak yang dikehendaki sebuah keluarga itu. Nilai peluangnya adalah ada 1, 2, 3 per banyak kemungkinannya semua tadi ya, 8, 3/8. Seperti ini juga, jika X yang kita ambil 2 berarti 3/8 juga. Jika X yang kita ambil 3 berarti ketiga-tiganya perempuan ya, nilai peluangnya adalah hanya satu cara saja. Banyak cara yang diharapkan ketiganya perempuan, yaitu 1 per banyaknya semua cara ya dari ketiga anak sebuah keluarga itu, yaitu per 8. Nah, di sini dapat kita tunjukkan atau kita buktikan jumlah semua peluang dari X ya, banyaknya anak perempuan mulai dari X-nya 1, maaf ya, X-nya 0, X-nya 1, 2, dan 3, nilai peluangnya adalah 1/8. Kalau kita gabung atau kita jumlahkan 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8, maka di sini wajib hasil atau nilai peluangnya adalah 1 ya. Kita buktikan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, ini adalah 8 ya, per 8 hasilnya 1. Kalau nilai peluangnya 1 berarti kan itu adalah kejadian yang pasti ya terjadi. Itu kejadian yang pasti terjadi ya. Jadi terbukti aku ya. Contoh kedua, tuliskanlah distribusi peluang untuk X yang menyatakan bahwa banyaknya bola biru yang terambil jika 2 bola biru. Jika 2 bola, ulangi, diambil dari kotak yang berisikan 3 bola biru dan 2 bola merah. Baik ya. Diharapkan dari kotak itu diambil 2 bola. Tetapi di sini variabel acaknya didefinisikan adalah banyaknya bola biru yang terambil ya, dari 2 bola yang hendak diambil. Berarti kemungkinannya kan ada 3 di sini. Dari kedua bola itu bisa bola birunya 0 ya, tidak ada terambil. Kemungkinan kedua dari 2 bola itu hanya 1 saja yang biru ya. Kemungkinan ketiga dari kedua bola yang diambil kedua-duanya biru. Berarti ada 3 kemungkinannya. Ini dia diagram pohonnya ya. Bola pertama bisa terambil biru dan merah. Jika bola pertama diambil warna biru, maka bola kedua bisa juga terambil biru dan merah. Gitu ya, seterusnya. Maka hasilnya adalah BB, BM, MB, MM. Ingat aku ya, di sini BM dan MB ini nanti pengambilannya adalah sama ya. Ini adalah masalah kombinasi nanti. Kenapa? Karena urutan hasil tidak dipentingkan ya. Kalau urutan hasil dipentingkan berarti kan masalah permutasi. Karena ini urutan hasil sama berarti kan tidak diperlukan ya, tidak dipentingkan, berarti masalah kombinasi. Baik, maka banyak bola biru yang terambil yang dinyatakan dalam bentuk variabel X tadi, X besar. Kemungkinannya tadi X nya adalah 0, artinya bola biru tidak ada terampilnya dari 2 bola yang hendak diambil. Berarti kedua-duanya merah dong, ya kan? Oke, X-nya boleh 1 ya, tadi kan 0 ya. Kalau X-nya 1 berarti dari 2 bola itu 1 biru, tentu 1 lagi merah. Ini dia. Oke, berikutnya X-nya 2, artinya apa anakku? Dari 2 bola yang hendak diambil, kedua-duanya berwarna biru. Nah, untuk mencari P-nya atau peluangnya, ini berbeda dengan tadi. Contoh pertama tadi, karena ini adalah masalah kombinasi. Contoh kedua ini, maka mencari nilai peluangnya harus
kita analisis lebih dalam lagi ya. Perhatikan, untuk X-nya 0 ya. Untuk X-nya 0 dulu ya, maka nilai peluangnya bagaimana kira-kira? Peluang dari X-nya 0 artinya kita mau mencari nilai peluang jika bola biru tidak terambil ya dari kedua bola yang diambil. Berarti nilai peluangnya anakku, karena ini masalah kombinasi, perhatikan kombinasi 0 dari berapa banyak bola biru yang tersedia. Banyak bola biru yang tersedia adalah 3 tadi ya kan. Oke, dari 3 bola biru ini, bola birunya tidak ada yang terambil atau 0. Udah dikali ya, dikali kombinasi. Kalau bola biru tidak ada terambil 0, berarti bola merahnya terambil pasti 2 ya. Oke, terambil 2 merah dari berapa bola merah yang tersedia dalam kotak tadi, yaitu 2 juga. Oke, ini nanti kita kalikan per kombinasi. Oke, jumlahkan aja bawah 0 tambah 2, pengambilan 2 bola tadi dari pengambilan semua bola dalam kotak ya, 3 tambah 2 ini ya, 3 tambah 2, jumlahkan yang di atas, 3 tambah 2 adalah 5. Oke, sernakan ini nak kan, kombinasi 0 dari 3 adalah nilainya 1 dikali kombinasi 2 dari 2 nilainya juga 1 per kombinasi 2 dari 5 adalah nilainya 10. Berikutnya kita sernakan 1 kali 1 adalah 1 tetap per 10. Oke, kita cari nilai peluang jika X nya 1, artinya mencari nilai peluang jika yang terambil itu hanya 1 biru ya. Kalau 1 biru yang terambil, tentu 1 lagi pasti merah karena wajib 2 bola merah. Maaf, wajib 2 bola yang diambil. Dimana di sini sudah ditetapkan 1 biru, berarti kan sisanya 1 lagi kan pasti merah kan gitu ya. Baik ya, dari sini mencari nilai peluangnya jika terambil 1 biru, di sini nak sesuaikan dia ya warna bolanya ya, biru jumpa biru, merah jumpa merah. Kalau yang di atas ini kejadian yang diharapkan ini, jika terambil 1 kombinasi ya, terambil 1 biru dari berapa banyak biru yang tersedia dalam kotak, 3 dikali ya, bola kan wajib 2 diambil ya, 1 lagi ya pasti merah ya, 1 merah dari banyak bola merah yang tersedia dalam kotak. Banyak bola merah dalam kotak adalah 2 per kombinasi pengambilan berapa bola tadi dari kotak, ada 2 bola ini tanpa warna ya, warnanya diabaikan, dari banyak bola seluruhnya dalam kotak, 3 merah tambah 2, 3 biru tambah 2 merah ya, berarti 5 bola. Oke, sernakan kombinasi 1 dari 3 nilainya adalah 3 dikali kombinasi 1 dari 2 nilainya 2. Masukkan ke rumus kombinasi nak ya, kalau belum bisa kalian cepat mencari nilainya. Kombinasi 2 dari 5 adalah 10. Berarti ini nilainya adalah 6 per 10. Terakhir, mencari nilai peluang jika X nya 2, artinya mencari nilai peluang jika terambil bola itu adalah 2 biru ya, atau kedua-duanya berwarna biru, karena bola diambil kan tepat 2 ya, tidak boleh lebih maupun kurang. Berarti caranya jika terambil kedua biru dari berapa banyak bola biru yang terdapat dalam kotak ya, 3 biru kali ya, otomatis merahnya juga harus dibuat ya. Kalau 2 biru diambil, berarti merahnya berapa lagi yang bisa diambil?
1, 2, 3, 4 atau berapa, otomatis pasti 0 lah ya, karena hanya 2 bola saja yang diambil ya, keduanya sudah warna biru, berarti kan bola merah tidak ada lagi yang terambil. Kita tuliskan 0 dari kombinasi 0 dari berapa bola merah yang tersedia dalam kotak, 2, per kombinasi pengambilan 2 bola dari 5 bola dalam kotak. Baik, sernakan ini kombinasi 2 dari 3, maaf, nilainya adalah 3, kombinasi 0 dari 2 nilainya adalah 1, per kombinasi 2 dari 5 adalah 10. Jadi kita kalikan 3 kali 1 tetap 3 per 10. Baik, inilah nilai distribusi peluang jika terambil itu adalah paling banyak bola warna biru, di mana pengambilan bolanya sebelumnya dikehendaki adalah sebanyak 2 bola. Berarti ada 3 kemungkinan ya. 1, 2, 3. Jadi distribusi, artinya kita sebarkan dia nilai peluangnya ya, mencari nilai peluangnya. Dan kita buktikan. Maka nilai peluang jika terambilnya 2 bola, paling banyak adalah bola warna biru. Berarti kemungkinan yang tadi nakku adalah 0, 1, 2 ya, X-nya. Jika X-nya 0, maka nilai peluangnya adalah 1/10 tambah, jika X-nya 1, berarti nilai peluangnya tadi untuk X sama 1 adalah 6/10. Jika X-nya adalah 2 ya, ini dia 2, maka nilai peluangnya adalah 3/10. Ini wajib 1 nanti nilainya. Kita buktikan 1 tambah 6, ini kan penyebutnya sudah sama per 10 semuanya. 1 tambah 6, 7 tambah 3, 10 per 10. Ternyata terbukti 1. Jadi kalau terbukti 1 berarti penyebaran atau pendistribusian peluang variabel acaknya tadi yang ditetapkan adalah pengambilan 2 bola dengan syarat paling banyak bola warna biru sudah terbukti ya, sebanyak 3 kemungkinan yang bisa kita distribusikan ya, peluang pengambilan 2 bola dengan syarat paling banyak bola warna biru ya, yaitu peluang X-0 atau peluang tanpa ada terambil bola biru, dan peluang X1 berarti 1 bola biru yang terambil, peluang X2 berarti peluang tampilnya kedua-duanya biru. Terbukti nilai peluangnya masing-masing adalah 1/10, 6/10 dan 3/10, dan kita tunjukkan kalau kita gabung untuk kita jumlahkan hasilnya terbukti 10/10 alias 1. Demikian nakku subtopik kita tentang variabel acak maupun distribusi peluang variabel.